Bacaan Injil Matius 10, 34-42, 11, 1, Senin, 11 Juli 2022. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan firman Allah, Injil Matius pasal 10, ayat 34-42, pasal 11 ayat 1. Sesungguhnya, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Saat itu Yesus berpesan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, hidup sebagai pengikut Yesus. Shalom, saudara-saudari kekasih Kristus Yesus. Tamat adalah catatan diskusi para rabi Yahudi. Di dalam Talmud, Rabi Naorai mengatakan, di antara generasi, ketika Mesias datang, orang muda akan menghina orang tua akan berdiri di hadapan orang muda untuk memberi hormat. Anak-anak perempuan akan berdiri melawan ibunya, menantu perempuan akan melawan mertua perempuan. Yesus secara jelas juga mengingatkan hal yang serupa kepada para murid. Ditinggalkan orang-orang yang dikasihi adalah realitas ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus. Cinta kepada Yesus Kristus membuat seseorang rela ditinggalkan, dibuang, dan diasingkan sanak keluarganya. Setiap orang harus memikul salibnya. Orang-orang ini sepertinya telah kehilangan kehidupannya, tetapi bagi Kristus, justru orang-orang inilah yang memperoleh kehidupan. Kehadiran orang-orang yang diutus oleh Tuhan Yesus dan ditolak oleh dunia diidentikan dengan kehadirannya. Tuhan berjanji memberkati orang-orang yang menerima dan menyambut orang-orang yang diutusnya. Tuhan menjanjikan upah bagi orang-orang yang bersedia menunjukkan keramah tamahan kepada orang-orang terbuang ini. Barangkali inilah yang dimaksud dengan ungkapan kerajaan surga, seperti harta terpendam dan mutiara berharga yang tidak dikenal orang. Tuhan Yesus menghendaki agar para murid memiliki mentalitas setia. Artinya, setiap pengikut Tuhan Yesus siap ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi karena beriman kepada Yesus. Sikap seperti ini tidak mudah dan berat untuk dilakukan. Pengikut seperti inilah yang mewakili kehadiran Yesus. Menerima dan menyambut pengikut Yesus sama dengan menerima dan menyambut Yesus sendiri. Mari kita beranikan diri untuk hidup sebagai pengikut Yesus. Kita hidupi nilai kerajaan surga, yaitu kasih. Kita belajar untuk menerima penolakan dari orang yang kita kasihi. Kita juga harus siap
dengan segala risiko pelayanan kita, berani mewartakan kasih Allah dan berdoa agar orang-orang lebih mengenal Yesus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.